tadi kita sudah dengarkan bagaimana Ibu Muti menjelaskan dengan sangat terang bahwasanya panggilan Tuhan kepada kita, Tuhan tidak pernah menyesalinya. Sejak awal ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan. Amen. Yang pertama sekali Tuhan mau kita segambar dengan Dia, dipulihkan. Amen. Jadi mari kita terus bertumbuh secara rohani, bertambah dewasa, karakter Kristus menjadi milik kita. Amen. Dan kedua, Tuhan mau kita berkuasa selagi kita hidup di dunia ini. Walau hidup kita memang terbatas di dunia ini, tapi biarlah kita hidup selalu lebih dari pemenang. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas semuanya kutuk. Kita betul-betul hidup sebagaimana yang Tuhan telah karuniakan kuasa melalui Roh Kudus bagi kita. Kita bisa menang, kita pasti menang. Tuhan menjaminnya bagi kita. Yang ketiga tadi dikatakan dari Kejadian 1 ayat 26-28, kita harus memenuhi bumi. Amen. Bukan hanya dengan anak-anak badani, saudaraku, tapi terutama dengan anak-anak rohani. Amen. Karena bumi yang kita kenal ini tak dapat tiada, akan tiba waktunya kelak, akan habis lenyap. Tetapi bumi yang baru akan Tuhan turunkan, Yerusalem baru. Amen. Sebabnya saya dan saudara, biar kita selalu ingat akan hal itu. Amen. Ya, tidak terlalu attached dengan semua harta duniawi, karena seberapa banyak pun itu sementara. Kita adalah penata layanan yang baik. Amen. Dan kita pakai semua kerajaan sorga. Amen. Kita mau memenuhi bumi dengan murid-murid kita, anak-anak rohani kita. Amen. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, supaya hati kita selalu menyala untuk memiliki anak rohani. Amen. Untuk memiliki murid rohani. Amen. Ya, karena kita sama-sama tahu kalau orang tua kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia maksudnya, dia tidak membawa apapun kepada kehidupan kekal. Ya, bahkan bajunya pun tak bisa dibawanya. Hartanya apalagi. Tetapi murid rohani kita, orang-orang yang kita selamatkan, dan orang-orang yang kita muridkan, itu kita bawa sampai pada kekekalan. Mereka lah mahkota kita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kalaupun ada kerinduan kita untuk hal-hal di dalam dunia yang fana ini, yang adalah baik, yang maksud kita, kiranya kita semakin diberkati untuk bisa memberkati. Tetapi terutama biar kerinduan kita yang paling dalam, yang paling besar, kita punya anak-anak rohani. Kita punya murid-murid rohani. Ada seorang di Alkitab, saya bacakan dari 1 Samuel 1 ayat 2-7. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi ada seorang yang mandul di sini namanya Hana. Kita singkatkan ceritanya. Saya yakin saudara sudah lama tahu cerita ini. Kiranya bisa mengingatkan kita dan menyalakan hati kita kembali. Amen. Tapi Hana ini walaupun sudah lama tidak mempunyai anak, kerinduannya tidak pernah padam. Dia mau punya anak. Amen. Saudaraku, saudara yang selama ini sudah punya anak rohani, selalu menyala-nyala menginjil. Terlebih lagi saudara, teruslah menyala untuk punya anak-anak rohani. Karena di luar sana ada juga beberapa anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi begitu menyala. Doanya tidak lagi tertuju, terpusat untuk punya anak rohani. Tidak lagi terpusat untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk menginjili jiwa-jiwa. Karena tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Muti, itulah perintah agung. Amin, saudara. Amen. Kenapa demikian? Mungkin karena begitu banyak masalah yang dialaminya di dalam pelayanan, di dalam keluarga, ya, dalam segala aspek lah kehidupan. Dan itu membuat dia jenuh melayani. Kalaupun dia masih melayani, itu hanya sebagai rutinitas saja, tapi tidak lagi berkobar. Atau sebaliknya, dia sudah begitu nyaman. Dia sudah diberkati, yang sakit sudah sembuh, yang tadinya bangkrut sudah mempunyai satu usaha. Atau kalau tadinya pendeta masih berjuang, sekarang sudah punya gedung yang cantik, jemaat yang setia. Kehidupan sudah begitu nyaman, lalu fokus kekekalan berubah menjadi fokus dunia ini. Ketenarankah,
Ya, segala kesenangan duniawi kah, atau kekayaan harta materi, yang kalau itu saja sebenarnya itu bukan hal yang jahat. Tetapi kalau hal itu membuat kita kehilangan prioritas yang utama, kehilangan fokus kekekalan, maka itu bukan menjadi hal yang baik. Berkat yang tadinya dimaksudkan Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi kita, ternyata menjadi kutuk. Kita tidak ada yang mau demikian. Berkat Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi kita. Sehingga kesakitan pun yang kita alami, penderitaan pun yang kita alami, aniaya, tantangan kita alami, itu tidak meredupkan nyala api kita. Sebaliknya, diberkati pun kita, dilimpahi pun kita, dijawab semua doa kita, kenyamanan yang Tuhan karuniakan membuat kita semakin menyala-nyala. Ya, keduanya tidak membuat kita kehilangan fokus kekekalan, tetapi tetap dalam hati kita ini seperti hati Yesus. Bukankah ada lagu yang selalu kita nyanyikan, berikanku hati seperti hatimu. Apa hati Yesus? 2 Petrus 3 mengatakan dia tidak gemar seorang pun binasa. Jadi kalau bisa kita katakan degup jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa. Demikianlah degup jantung saudara. Jiwa-jiwa untuk diselamatkan, jiwa-jiwa untuk dikunjungi, jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Anak-anak rohani. Penuhi bumi dengan anak-anak rohani. Amin saudara. Jadi dari ayat yang kita baca tadi dalam buku 1 Samuel, kita tahu poin yang pertama, Hana tetap pergi ke rumah Tuhan. Artinya Hana tetap beribadah. Kalau kita mau tetap menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala untuk tetap punya anak rohani, jangan pernah tinggalkan ibadah. Sesibuk apapun, kalau perlu sesakit apapun, kalau masih bisa digotong, seperti firman Tuhan kemarin, digotong saja ke gereja. Lalu alami kesembuhan di gereja. Amin saudara. Malah kalau saudara sudah dapat pekerjaan, kalau harus ibadah di luar kota pun, tetap ibadah di luar kota. Jangan sampai tidak beribadah. Amin. Apalagi kalau kita di dalam masalah, jangan kita justru menjauh dari ibadah, menjauh dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa dikatakan kita yang mendekat? Karena kalau dari pihak Tuhan, seperti tema Natal kita, Immanuel, Dia tidak mau menjauh dari kita. Dia selalu mau menyertai kita. Sebabnya adalah kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Amin.